Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah etik Universitas Mercu Buana dengan judul Restorasi Meiji di Jepang, Bagaimana Membangun Negara yang Produktif dan Prestatif. Dengan saya sendiri, Amelie Fitri Ardianti, dengan NIM 415170101113. Apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji dikenal juga dengan sebutan revolusi Meiji atau pembangunan Meiji. Adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besaran pada struktur politik dan sosial di Jepang dan berlanjut hingga zaman Edo atau sering juga disebut dengan akhir Keishogunan Koguwa dan awal zaman Meiji. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1868 sampai 1869, 3 tahun yang mencakup akhir zaman Edo dan awal zaman Meiji. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Towson-Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahadera Arya Putra dengan NIM 44117010105. Ingin melanjutkan tentang restorasi Meiji. Sekarang saya akan membahas tentang latar belakang restorasi Meiji. Sejak tahun 1603, Jepang berada dalam kekuasaan Keishogunan Tokugawa. Shogun memegang kekuasaan tertinggi negara yang wewenangnya diberikan oleh kerajaan, sementara kerajaan hanya memegang otoritas simbolis seperti kepausan di Eropa. Pada era ini, kondisi Jepang sangat mengenaskan. Pemerintahan feodal dan tangan besi keshogunan membawa Jepang ke dalam masa kegelapan selama berabad-abad, hampir sama dengan negara-negara Asia lain. Ekonomi Jepang saat itu masih sangat bergantung pada pertanian dan hanya memiliki sedikit sekali industri. Sektor ekonomi negara ini pun tertutup dengan perdagangan internasional dari 1636 sampai 1853. Hanya Belanda dan Cina yang diperbolehkan berdagang. Selain itu, teknologi militer Jepang masih sangat terbelakang jika dibandingkan dengan teknologi Barat, sehingga sangat rentan mengalami kolonialisasi. Orang Jepang tahu bahwa mereka tertinggal jauh dari negara Barat ketika seorang komodor Amerika, Matthew C. Perry, datang ke Jepang menggunakan kapal perang besar dengan persenjataan teknologi canggih pada 1853. Tujuan utusan AS itu adalah untuk mencoba membuat sebuah perjanjian agar Jepang membuka perdagangan internasional. Mereka tidak segan memaksa penguasa setempat agar usaha itu berjalan mulus. Setelah peristiwa itu, tokoh Jepang Daimyo Shimazu Nariakira menyimpulkan bahwa jika kita mengambil inisiatif, kita bisa mendominasi, jika tidak kita akan didominasi, yang menyebabkan Jepang membuka pintunya untuk teknologi asing. Sejak saat itu, Jepang mulai terbuka untuk mengambil pengetahuan teknologi dari Barat. Akan tetapi, kehadiran pengaruh Barat menimbulkan pro kontra di dalam lingkaran penguasa Jepang tersendiri. Beberapa samurai mengungkapkan bahwa mereka menginginkan pengusiran orang asing tersebut. Beberapa yang lain memutuskan bahwa banyak yang bisa mereka pelajari dari orang asing dan mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengusir orang asing setelah mempelajari pengetahuan dari orang asing. Slogan mereka adalah etika timur, ilmu pengetahuan barat. Satsuma dan Chozu yang merupakan kelompok oposisi shogun pada dasarnya tidak setuju dengan mempelajari beberapa aspek dari barat. Namun, mereka mengharapkan Jepang dapat membentuk kekuatan nasional yang lebih besar dan tidak tunduk pada negara-negara barat. Mereka juga mengharapkan kehadiran seorang kaisar yang mampu membawa Jepang menjadi kekuasaan yang disegani dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Primanto. Saya di sini melanjutkan presentasi dari teman saya tentang restorasi Meiji. Ya, kita lihat di sini dimulainya restorasi Meiji. Begitu kekuasaannya aman, Kaisar Meiji mulai mengubah Jepang menjadi negara modern yang kuat. Tujuan berikut di sini ada tujuan awal pemerintahan baru diungkapkan dalam Piagam Sumpah April 1868.
itu pembentukan dewan secara luas di berbagai daerah. Semua persoalan penting dimusyawarahkan bersama, semua kalangan, atas dan bawah harus bersatu dalam menjalankan urusan negara. Rakyat biasa begitu pula pejabat pusat militer harus diperbolehkan untuk melaksanakan hal-hal yang diinginkan, sehingga mereka tidak bosan. Kebijakan lama yang buruk ditinggalkan, dan semuanya dibiarkan berdasarkan hukum alam. Pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan yang kuat. Nah, ini dimulainya restorasi. Tindakan pertama yang diambil pemerintahan baru pada tahun 1868 adalah memindahkan ibu kota kekaisaran dari Kyoto ke ibu kota Kesogunan Edo yang dinamai Tokyo. Reorganisasi administrasi sebagian besar diselesaikan pada tahun 1871 ketika wilayah feodal secara resmi dihapuskan dan diganti oleh sistem prefektur yang masih bertahan sampai sekarang. Semua hak istimewa kelas feodal pun juga turut dihapuskan. Pada tahun 1871 sebuah tentara nasional dibentuk yang kemudian diperkuat 2 tahun kemudian oleh Undang-Undang Wajib Militer Universal. Dalam usahanya memodernisasi militer dan angkatan laut, Meiji berkiblat ke Eropa Barat. Delegasi pun dikirim untuk mempelajari angkatan bersenjata Eropa. Pada awalnya mereka tertarik menggunakan persenjataan Prancis, namun kemudian beralih ke Inggris karena dianggap lebih canggih. Nah, ini ada pemerintahan Meiji kemudian pergi ke Inggris untuk membeli kapal perang mereka. Sebagian kapal perang Kekaisaran Jepang pada periode awal ini berasal dari galangan kapal Inggris. Di bidang ekonomi, pemerintahan baru melaksanakan kebijakan untuk menyelipkan sistem moneter dan pajak. Nah, terus untuk menciptakan negara modern, Meiji dan para penasihatnya menyadari bahwa sistem pendidikan yang komprehensif sangat penting. Pada tahun 1871, sebuah kementerian pendidikan diciptakan untuk melaksanakan reformasi pendidikan. 1 tahun kemudian, pemerintah mengenalkan sistem pendidikan universal di negara ini, yang pada awalnya mencontoh pada pembelajaran Barat, baik pria ataupun perempuan yang diberikan hak untuk memperoleh pendidikan. Ya, sekira itu cukup dari saya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Habibatul Hamdana dengan NIM 415170100109. Saya akan menjelaskan slide berikutnya. Perubahan revolusioner yang dilakukan oleh pemimpin restorasi yang bertindak atas nama kaisar menghadapi tantangan pada pertengahan tahun 1870-an. Samurai yang tidak puas berpartisipasi dalam beberapa pemberontakan melawan pemerintah. Pemberontakan yang paling terkenal dipimpin oleh mantan pahlawan pemulihan Saigo Takamori dari Satsuma. Petani yang tidak percaya pada rezim baru dan tidak puas dengan kebijakan agraria juga mengambil bagian dalam pemberontakan yang mencapai puncaknya pada tahun 1880-an. Pemberontakan tersebut harus dipadamkan dengan susah payah oleh tentara yang baru terbentuk. Kemudian pada periode yang sama, sebuah gerakan populer yang didorong oleh pengenalan gagasan barat yang liberal muncul. Para pendukung gerakan itu menyerukan pembentukan pemerintahan konstitusional dan partisipasi yang lebih luas melalui majelis deliberatif. Menanggapi tekanan tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah pernyataan pada tahun 1881 yang menjanjikan sebuah undang-undang pada tahun 1890. Pada tahun 1885, sebuah sistem kabinet dibentuk dan pekerjaan untuk membuat sebuah konstitusi pun dimulai pada tahun 1886.
Akhirnya, konstitusi Meiji yang dipresentasikan sebagai hadiah dari kaisar kepada rakyat secara resmi diundangkan pada tahun 1889. Konstitusi tersebut membentuk sebuah parlemen bikameral yang disebut Teikoku Gikai. Teikoku Gikai dipilih melalui sebuah voting terbatas. Pemilihan pertama diadakan pada tahun berikutnya pada tahun 1890. Kemudian di slide berikutnya membangun negara yang produktif dan perspektif setelah restorasi Meiji. Kemajuan yang berhasil memodernisasi negaranya erat kaitannya dengan reformasi yang dilakukan pemimpinnya melalui restorasi Meiji pada tahun 1868. Tahun 2018 ini merupakan peringatan yang ke-150 restorasi Meiji. Pergantian zaman di Jepang yang sebelumnya tradisional dan feodal ditandai dengan modernisasi militer, membuka keran investasi, pertumbuhan industri, dan sebagainya. Ibu kota dipindahkan dari Kyoto ke Tokyo. Berubahnya Jepang dari negara tradisional menjadi modern juga dapat dilihat melalui media visual berupa film The Last Samurai pada tahun 2003 yang dibintai Tom Cruise atau biasa Nathan Algren. Prosesnya dinarasikan tak mudah, ada perselisihan internal hingga pertumpahan darah antara kekuatan tradisional dengan golongan pro-modernisasi yang notabene sesama orang Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dioda Faramada. Saya akan melanjutkan. Restorasi Meiji merupakan fiksinya bangsa Jepang. Dalam meletakkan dasar pembangunan negara mereka ke depan, ada cita-cita yang hendak dicapai para perumus restorasi Meiji. Sudah tentu mengimajinasikan sebelum bagaimana jadinya Jepang di masa yang akan datang. Dan restorasi Meiji adalah paduan untuk menuju ke sana. Fiksi restorasi Meiji yang dimulai 150 tahun yang lalu, kini sudah membuahkan hasil. Jepang menjadi negara maju. Tak lagi terisolir dan menutup dirinya dengan dunia luar, yang sangat mengagumkan. Bahkan setelah porak-poranda akibat Perang Dunia Kedua, Jepang masih mampu bangkit dan menjadi macan Asia. Ekonomi Jepang melesat pesat, investasinya ditunggu oleh negara-negara berkembang. Produk-produk elektronik dan otomotif dipasarkan di seluruh penjuru dunia. Di Asia Tenggara, kedua produk Jepang itu malah mendominasi pasar. Perguruan tinggi di Jepang bahkan jadi acuan standar pendidikan bergengsi yang harus dapat diraih oleh para calon-calon teknisi.